yang imut. Tolong di subscribe, di like, di komen. Hai, assalamualaikum. Jadi karena kebetulan hari ini kita lagi nggak ngapa-ngapain, terus nggak kepikiran mau bikin video apa, jadi kali ini tuh saya mau buka isi beauty case yang sering saya pakai gitu. Jadi mungkin ada yang nanya, Miss, kalau pakai makeup itu apakah sama nih yang ada di beauty case yang sering dibawa atau yang ke klien, atau punya sendiri? Jawabannya itu saya punya sendiri tuh, punya sendiri, udah butek. Jadi jawabannya ada sendiri. Isinya apa aja? Nah, isinya itu ada bulu mata. Nah, ini bulu mata tuh. Oke, bulu mata itu kenapa ada nih? Ini bulu mata yang sering saya pakai, ini udah yang ketiga kalinya dipakai. Jadi kalau saya pakai sebentar itu udah yang keempat kalinya. Ternyata bisa disimpan. Iya, bulu mata itu nggak cuma sekali pakai kok, bisa dipakai berulang. Yang penting perawatannya bagus, terus dia masih cantik gitu helaiannya. Kalau masih cantik, masih bagus, terus bukanya rapi pelan-pelan, terus kalau sudah dirapiin gitu, itu bisa dipakai berulang gitu. Terus ada apa lagi ya? Ada token, ada sunscreen. Ini ada sunscreen, pasti kalau di beauty case saya ada sunscreen, ada bedak MAC. Ini ada pelembab, ada pelembab, ada serum, terus ada ini tuh bebek apa sih namanya, cushion, ada cushion, terus ada base of lens, lip tint. Kalau kalian penasaran sama lip tint saya lagi seneng-senengnya pakai lip tint yang ini. Namanya saya nggak tahu ya, Waterlight Tint gitu. Waterlight Tint, ini merek saya nggak tahu ini brand apa, yang jelas Waterlight Tint itu bagus banget. Ada shimmer saya pakai BK sama si High Beam nya si Benefit ini tuh juara. Terus punya lipstick, maskara, punya concealer, apa ya, ini blush on lah apa, terus wash alis deh, pensel alis punya, ada di beauty case pada itu pindah ke situ. Seperti itu. Dan ini nggak kepake semua kok. Kalau misalnya saya mau pakai makeup tuh ya seperlunya. Kenapa sih nggak pakai, kalau makeup nggak pakai yang ada di beauty case aja atau gimana? Saya pakainya juga segini-gini doang. Kalau hari-hari, kalau daily juga nggak semuanya kepakai kok. Jadi pakai seperlunya gitu. Terus apa, sambil makeupan aja ya biar kontennya lebih bagus. Kan kalian mungkin rada-rada nih, lihat ini alis saya. Kalau ini ada freckles, ini tuh flat ya, umur ya Bo ya. Ini jerawat manusiawi maksud saya, karena saya sendiri akhir-akhir ini mungkin tidurnya nggak teratur, terus makannya juga nggak teratur, nggak sehat, bukan nggak teratur, nggak sehat, nyemil apa bakso lah, yang goreng-gorengan, pokoknya itu ya sudah nggak diapa-apain lagi. Oke, sambil cerita kita sambil video kita ini ya, makeup. Jadi saya tuh anak ibu, awalnya saya jadi makeup artist. Ibu saya itu orangnya, kalau istilah orang di Makassar itu namanya Indoboting. Jadi dulu ibu saya tuh punya salon, hobinya tuh dandanin orang. Punya salon itu ya, jadi bahasa sekarang itu makeup artist, kalau dulu Indoboting. Jadi ibu saya dulu itu adalah seorang Indoboting. Kenapa saya diarahinnya ke
SMK, sekolah kejuruan. Jurusannya jurusan kecantikan karena ibu bilang, aku bilang tuh perempuan itu harus punya keahlian, dan keahlian itu didapatkannya dari sekolah kejuruan menurut beliau ya. Padahal sekolah-sekolah biasa pun itu sebenarnya bisa, tapi menurut dia kalau betul-betul di jurusan yang kamu mau dan kamu inginkan itu pasti langsung terarahkan. Contohnya kayak kecantikan gitu, jadi diarahkannya ya ke kecantikan lah, urusan kulit, urusan rambut gitu. Jadi di sekolah SMK itu emang benar-benar diajarin basic-basicnya gitu. Basic tuh harus diajarin make up, diajarin pokoknya banyak lah dapet dari skala itu. Walaupun sebenarnya saya itu jadinya cepet gitu karena maklum saya ini angkatan orang Bugis, lahirnya dari keluarga Bugis yang basically-nya mereka beranggapan kalau ada nih anak daerah atau remaja segeralah mencarikan jodoh, dan mungkin kebetulan waktu itu jodoh saya cepat gitu, dan setelah sekolah itu dinikahkan gitu ya. Apakah sebelumnya langsung jadi makeup artist? Jawabannya enggak. Jadi setelah nikah tuh saya ikut suami ya, maksudnya dampingin suami gitu. Makanya kenapa kalau saya kerja itu pasti ada suami, karena memang udah kebiasaan selalu perginya bareng suami gitu. Terus berapa tahun ya, saya tuh sempat di Kalimantan ada sekitar 8 atau 9 tahun di Kalimantan tanpa menggeluti kebiasaan saya yang di permakeupan gitu. Tapi kalau kalian ngecek ke Instagram saya di tahun 2000 berapa ya, apa 2008 apa 2009 gitu, kalian pasti akan nemuin Miss Piko dalam keadaan cantik paripurna. Padahal itu kebetulan karena di Kalimantan itu kerja suami itu kebetulan lokasinya harus di tengah hutan, jadi saya di tengah hutan cantik kok, dandan. Terus jadi emang ada event pokoknya 8-9 tahunan lah ya. Kalau pulang ke Makassar juga tuh nggak sering-sering amat gitu. Jadi setahun tuh bisa sekali lah pulang kampung gitu. Jadi dulu tuh ada kisah nih di Kalimantan tuh, tepatnya di Palaran, Kalimantan Timur. Saya berdua nih, bukan Palaran sih, Malinau. Ya, itu sebelum ke Palaran, di Malinau itu sempat ada setelah ada satu momen ada pencairan dana, kita itu kemasukan perampok apa maling ya namanya, nggak ngerti. Pokoknya itu yang jelas kita kemasukan maling di rumah yang saya cuma berdua sama suami. Nah habis itu yang kemasukan maling itu, jadi malamnya kita tidur ini emang ya mungkin firasat atau gimana, jadi berasa kayak susah tidur gitu. Terus oh ya, yang lucunya itu karena di sebelah rumah tuh ada anjing tetangga itu yang benar-benar galaknya minta ampun, galak banget. Kita kemasukan, jadi even cuman lewat samping rumah doang pasti
si anjingnya itu ngegonggong. Tapi kok malam itu pas kita kemalingan, tenang mbok, sunyi, nggak ada, kayak nggak ada apa-apa gitu. Ketahuannya adalah pas udah tiduran kan sekitar jam 1 apa enggak, jam 2 apa jam 3 apa sih, jam 2 jam 3 tuh saya berasa kok ada yang berasa busuk gitu di kamar mertua saya gitu. Padahal kan gak ada orang-orang. Dan nekatnya saya adalah waktu itu saya kan orangnya lumayan masa bodoh gitu. Jadi langsung kayaknya ada orang deh. Saya kan sudah berasa kayaknya ada orang deh. Harusnya kan saya nanya ke suami ada orang. Tapi bodohnya saya adalah saya ngecek sendiri. Ngeceknya itu saya ngintip gitu, kok ada orang gitu. Tapi mau memperjelas gitu, saya buka pintu. Namanya kalau di Kalimantan itu kan kebanyakan rumah panggung ya, jadi notabene itu dari kayu. Jadi kayu tuh kalau kita jalan aja atau buka pintu tuh bunyi ngek gitu. Ternyata si malingnya ngeh gitu kalau ada orang. Udah diintipin gitu kan. Jadi pas ngek gitu kan, saya ngintip gini. Kagetnya saya adalah saya udah diburu pakai kalau istilah orang di sini itu pakai parang yang sepanjang ini diginiin. Terus orangnya udah pakai penutup muka tuh hitam. Buruk saya gitu masuk ke dalam kamar yang gelap. Saya kan kebiasaan kalau tidur lampunya harus mati gitu. Diburu masuk kan ya sama si malingnya ke kamar. Yang suami saya tidur nggak tahu si menteri yang ada rampok gitu, ada maling gitu. Yang namanya orang bangun tidur yang nggak ada persiapan apa-apa, kaget dong dia kan, kaget. Akhirnya di dalam tuh ada adegan suami mencoba untuk membuat pertahanan dan membantu pertahanan saya. Terus saya sambil buka jendela teriak-teriak ke tetangga minta bantuan, tolong ada maling, ada rampok. Jadi itu ada izin beberapa belas menit lah gitu. Saya teriak, nggak sampai beberapa belas, mungkin ada sepuluhan menit ya. Saya udah teriak minta tolong lah, apalah. Terus saya udah diangkatin kipas angin sama malingnya biar mungkin untuk melumpuhkan pertahanan saya waktu itu. Terus tetangga nggak ada yang bantuin karena mikirnya barangkali nih tetangga sebelah lagi berantem gitu, karena ada kejadian penyewa yang sebelumnya itu kerjanya suka berantem kalau tengah malam gitu. Jadi mungkin mereka mikir saya juga kayak gitu. Jadi agak miris juga ya, nggak ada yang bantuin. Nah, jadi pas itu ya sudah, cara kita adalah bernegosiasi dengan si maling atau rampoknya itu, biar malingnya juga nggak panik, nggak sampai berbuat macam-macam, kitanya juga nggak kewalahan untuk membuat pertahanan gitu kan. Jadi akhirnya malingnya pergi. Setelah pergi baru tuh tetangga keluar, kenapa apalah. Jadi kita baru jelasin ada seperti ini. Nah mungkin memasuki event keadaan yang seperti itu, akhirnya kami memutuskan ya udah deh, kayaknya kita sudah butuh balik kampung nih gitu. Balik lagi ke Makassar, ke Sulawesi gitu.